Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Pada video kali ini saya akan membahas kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan untuk menghadapi praktek mengajar atau micro teaching ya. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, seperti biasa, teman-teman jangan lupa klik subscribe, like, and share karena itu gratis. Semoga teman-teman bisa mendukung saya untuk membangun channel YouTube ini. Baik teman-teman, saya lanjutkan kembali. Satu dari beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru atau calon guru adalah kompetensi atau kemampuan dalam menyusun perencanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan RPP ya. Atau ada juga yang menyebutnya lesson planning. Dalam bahasa Inggrisnya lesson planning. Nah, ketika seorang guru atau calon guru mampu menyusun lesson planning yang baik, maka bisa dipastikan nantinya dia akan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik pula. Karena rencana pembelajaran atau RPP atau lesson planning tadi merupakan acuan seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Iya. Jadi apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun perangkat pembelajaran atau RPP tadi? Apa-apa saja harus diperhatikan dalam menyusun lesson planning tadi? Tips yang pertama adalah memilih materi. Iya. Tentunya kalau nantinya kalau sudah menjadi guru kan tentu sudah ada materi yang tersedia ya. Jadi kita tidak boleh memilih. Tapi kalau pada saat ujian praktek mengajar, ujian mengajar atau praktek kerja mengajar, tentunya kita memiliki kebebasan atau memiliki kesempatan untuk memilih materi ya. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa memilih materi, maka syaratnya kita harus bisa menguasai materi itu dengan baik. Tapi kalau kita memiliki kesempatan untuk memilih materi, maka pastikan pilih materi yang bisa dikuasai. Pilih materi yang bisa dikuasai ya. Pilih materi yang bisa dikuasai supaya nantinya dalam melaksanakan pembelajaran kita bisa dengan mudah menerapkan metode apa saja atau pendekatan apa saja. Iya. Setelah kita menentukan materi, tentukan materi itu cakupannya luas. Maka yang paling penting lagi dalam proses penyusunan RPP atau lesson planning itu yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Ya, ini penting sekali. Kenapa harus dilakukan menentukan tujuan pembelajaran harus dilakukan? Karena untuk memberi batasan cakupan pembahasan pada saat pembelajaran di kelas ya, supaya tidak melebar. Jadi sangat penting sekali kita menentukan tujuan pembelajaran supaya pembelajarannya kita itu terfokus pada satu titik, satu tujuan. Nah, saran saya pada saat menentukan tujuan pembelajaran, usahakan tujuan pembelajarannya itu tidak terlalu banyak. Usahakan sesuaikan dengan alokasi waktu yang ada. Nah, kalau pada saat pembelajaran di kelas yang sudah menjadi guru ya, pada umumnya itu pembelajaran di kelas itu ada 2 kali 45 menit, atau 1 jam pelajaran itu 45 menit ya. Tapi kalau dalam ujian mengajar atau micro teaching, itu bisa saja alokasi waktunya berbeda-beda tergantung pengujinya masing-masing. Ada yang waktunya 15 menit, ada yang waktunya 30 menit. Nah, maka penting sekali kita menyesuaikan tujuan pembelajaran dengan alokasi waktu yang ada. Kalau alokasi waktunya memadai, maka bisa kita memilih 2 atau 3 tujuan pembelajaran. Kalau alokasi waktunya terbatas, ya kita hanya memilih 1 tujuan pembelajaran saja. Misalkan saya tadi di materinya saya memilih materi turunan fungsi aljabar ya, maka saya memilih tujuan pembelajarannya menentukan rumus turunan fungsi aljabar menggunakan definisi turunan ya. Nah, 1 saja tujuan pembelajarannya. Nah, maka nanti saya akan mengusahakan waktunya supaya pas. Ya, setelah tadi kita sudah menentukan materi, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, maka langkah selanjutnya kita menentukan model pembelajaran seperti apa yang bisa kita gunakan. Tentunya di era kekinian, model pembelajaran itu sudah mengacu pada model pembelajaran kurikulum 2013 ya. Tentu teman-teman sudah mengetahui semua. Kalau misalkan teman-teman yang mengetahui, silahkan googling atau search di Google apa itu model pembelajaran kurikulum 2013. Tentunya di sana boleh dijelaskan. Ya, setelah kita menentukan model pembelajaran yang digunakan, mau kita scientific, project atau sebagainya. Nah, langkah selanjutnya adalah
menentukan langkah-langkah pembelajaran, ya. Langkah-langkah pembelajaran ini juga penting. Langkah-langkah pembelajaran kan ada 3 yang kita ketahui ya. Ada pendahuluan, ada inti, kemudian penutup. Nah nanti pendahuluan, inti, dan penutup nanti saya bahas di sesi-sesi akhir ya, supaya lebih detail bagaimana bagusnya. Nah kemudian setelah tadi kita menemukan langkah pembelajaran, jangan lupakan di RPP-nya, di lesson planning-nya disertai juga bagaimana evaluasi pembelajarannya, teknik evaluasinya seperti apa dijelaskan. Tentu teman-teman boleh mengingat kembali materi-materi pada saat kuliahan ya. Ada pakai tes tertulis, ada tes, ada PR dan sebagainya ya. Kemudian setelah teman-teman semua menyusun RPP, sudah jadi RPP-nya, jangan lupakan untuk berlatih ya. Berlatih. Karena semakin kita rajin berlatih, nanti pada saat action, pada saat ujian praktek mengajar, kita akan terbiasa. Jadi tidak ada lagi kaku-kaku. Jadi bisa saja RPP-nya ini hanya kita simpan di meja, terus lagi kita lihat-lihat, kita sudah terbiasa dengan langkah-langkahnya. Nah seperti itu. Nah saya kembali ke awal tadi saya mau menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran yang baik seperti apa. Nah kalau tujuannya kita mengajar, tentu kita sudah terbiasa menggunakan langkah-langkah yang kita lakukan sehari-hari ya, dengan cara assalamualaikum, kemudian memeriksa kehadiran, kemudian ya itu langkah-langkah seperti biasa. Tapi kalau pada saat ujian, saran saya usahakan teman-teman melakukan langkah-langkah yang berbeda dengan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Ya, misalkan pada saat membuka pembelajaran, usahakan teman-teman lebih memiliki kemampuan untuk memberikan kesan yang berbeda kepada penilai. Nah, jadi di awal membuka pembelajaran, usahakan teman-teman tampilannya berbeda, menarik perhatian para penilai. Kalau biasanya teman-teman hanya menyapa dengan membuka dengan salam, nah usahakan setelah membuka dengan salam dikasih lagi improvisasi yang lebih baik, misalkan dengan memberikan games untuk menarik perhatian siswa-siswa supaya tertarik untuk belajar. Kemudian misalkan setelah salam mengajak berdoa, kemudian habis berdoa teman-teman bisa memberikan motivasi sebelum belajar. Itu kan salah satu trik-trik untuk menarik perhatian siswa. Kalau kita mampu menarik perhatian siswa, nah tentunya nanti tim penilai juga bisa menilai dan memberikan nilai lebih. Nah itu saran saya. Nah kemudian saran saya lagi, pada saat di langkah-langkah pembelajaran itu usahakan pada kegiatan inti kan itu sudah mulai menggunakan metode ya, pendekatan. Usahakan pendekatan dan metodenya itu yang interaktif ya, memilih model atau pendekatan pembelajaran interaktif. Apalagi kekinian, kan sudah era milenial, era digital. Usahakan teman-teman menggunakan teknologi, memasukkan teknologi pembelajaran, memasukkan IT dalam sistem pembelajaran. Misalkan teman-teman menggunakan games yang berbasis web, menggunakan tampilan-tampilan pembelajaran dengan media elektronik yang menarik. Nah, itu juga penting. Itu dapat menambah nilai plus pada kita. Itu tadi. Nah, kemudian saran saya lagi pada saat penutup. Nah, pada saat penutup ini juga penting. Jangan lupa teman-teman pada saat menutup pembelajaran, teman-teman melakukan review atau memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran. Nah, kesimpulan ini usahakan teman-teman mengajak kepada seluruh peserta didik atau siswa untuk menyimpulkan. Jangan teman-teman yang menyimpulkan sendiri. Nanti bisa saja anggapannya bahwa kita ini pembelajarannya tidak interaktif. Maka kita libatkan anak-anak untuk menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari itu ya. Nah, kemudian itu tadi saya ingatkan kembali, usahakan pada saat membuka pembelajaran dibuka dengan interaktif, dengan menarik, dan menggunakan improvisasi yang bisa menarik perhatian siswa. Iya. Kalau teman-teman memiliki kompetensi bahasa Inggris, boleh digabung, digabung supaya siswa-siswa juga terpancing motivasi belajarnya. Gurunya asik, bisa bahasa Inggris. Nah, enak. Nah, jadi anak-anak bisa terpancing dan penilai juga, ini ada nilai plusnya. Iya, begitu. Jadi saya rasa itu tadi beberapa tips-tips yang bisa kita lakukan sebelum menghadapi
SKB atau praktik mengajar. Semoga teman-teman bisa sukses semua dalam ujian mengajar. Dan jangan lupa rajin-rajin berlatih. Oke, salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.